biodiesel, gedenya CPO, CPKO, sama pound kernel ya. Cuman yang ongoing mereka kerjain sekarang ini ada dua, yang olein buat yang minyak goreng sama stearin itu yang buat margarin. Jadi itu sih. Biodiesel nih sebenarnya juga ini sih. Biodiesel nih kayak apa ya? Mungkin harus dilihat secara big picture-nya. Saya lihatnya gini sih. Kan biodiesel ini kan sebenarnya adalah kayak substitusi kan, khususnya buat alternatif energi kayak contohnya minyaknya. Cuman pertanyaan satu gitu, simpel aja sebenarnya. Kalau harga minyak cuma 50 sekarang gitu ya, biodiesel ini masih secara economical value, orang mau substitute nggak ya ke sana gitu ya. Cuma kan kalau di Indonesia, biodiesel itu kan akhirnya beberapa kayak tambang disuruh pakai mandatory. Makanya kelihatan kayak contohnya bisnis-bisnis batu bara tuh marginnya ke pressure karena mereka udah mandatory ambil ke biodiesel. Nah jadi itu sih buat ke biodiesel ya. Cuman kalau misalnya buat ke CPO, saya sih sebenarnya secara outlook masih positif ya tadi ya dengan adanya masalah lahan-lahan ilegal. Yang kedua adalah ya fokusnya ini sebenarnya kalau kita ngelihat dari yang EU CEPA itu kan kita 0% nanti ya. Dari Eropa pun nanti kan kayaknya akan banjir mobil-mobil Eropa di 2027 karena mereka jual ke kita, biaya masuknya nggak ada. Kalau kita ngelihat struktur biaya masuk ini kan itu bisa sampai 50% kan. Nah, jadi itu kalau misalnya dihapus tuh harganya tuh bisa jadi lebih murah. Nah, cuman kalau UCEPA kita ke sana jual CPO itu harganya lebih murah. Walaupun nggak semuanya boleh masuk karena ada batasnya itu tuh mereka kalau nggak salah sekitar 1 juta. Setelah 1 juta kena sekitar 3 sampai 5% ya. Saya lupa, penting 3 sampai 5%. Nah, kalau bisa masuk ke sana pun, at least tuh harus bersih nih maksudnya. Dari CPO-nya tuh harus clean. Jadi gimana tahu clean apa enggak ya? Sertifikasi biasanya, RSPO, ASPO. Cuman kalau yang global itu Rentable Sustainable Palm Oil. Jadi kalau misalnya ngeliat kayak gini, fokuslah ke company yang saya selalu bilang tuh, at least kalau bisa tuh mereka bisa jualan keluar gitu ya. Itu premium pricing biasanya, harganya lebih mahal. Kedua adalah ya, kalau targetnya negara Eropa, mereka bisa jualan gitu karena mereka strict dari sisi ininya, masalah deforestasi itu mereka strict. Nah, ambillah company-company yang secara ininya, FFB yield, jadi at least per hektarnya tuh ke production dan buah segarnya tuh tinggi gitu. At least kalau bisa tuh di atas 20. Nah, itu berarti artinya produktif ya. Cara mereka ngelola lahan tuh bagus gitu ya. Sama carilah company yang sebenarnya oil extraction rate-nya di atas 20% juga. Jadi berarti dari tandan buah segar sampai jadi minyak tuh at least bisa sampai di atas 20%. Nah, itu harusnya cara proxy buat ngelihat manajemen atau pengelolaan buat CPO itu yang bagus ya. So, itu MLPL